Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang materi integrasi Islam dan biologi. Namun, sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Radika, kemudian ada Delvina Winda, ada Dia Ayu Lestari, ada Dewi Kumalastari, ada Vika Pitaloka, ada Cynthia Dewi, dan ada Rizal Effendi. Oke, langsung saja kita memasuki materi tentang integrasi Islam dan biologi. Nah, bagaimana sih pembahasan tentang materi integrasi Islam dan biologi tersebut? Simak pembahasan kami berikut ini. Al-Quran dan hadis Nabi memerintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara memikirkan ciptaan langit dan bumi, menyuruh untuk berpikir, mengamati, dan meneliti alam semesta. Al-Quran menantang manusia untuk meneliti alam semesta hingga sekecil-kecilnya. Misalnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah Surat ke-88 ayat 17 sampai dengan 20 yang artinya, "Tidakkah mereka perhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan?" Nah, dari ayat-ayat tersebut, jika diresapi secara mendalam maknanya, sebenarnya merupakan perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggali ilmu pengetahuan seluas-luasnya dengan melakukan riset terhadap alam semesta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi. Nah, integrasi itu apa? Integrasi adalah salah satu bentuk interaksi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam integrasi, agama menyumbangkan ajarannya pada ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memberikan pengetahuannya pada agama. Agama dan ilmu pengetahuan tidak berperang, keduanya mempunyai jembatan yang menyatukan, tidak bersinggungan, namun lebih kepada penyatuan, bahkan peleburan. Kuntowijoyo menyatakan bahwa inti dari integrasi adalah upaya penyatuan wahyu Allah dengan temuan pikiran manusia, dengan tidak meniadakan Allah atau sekularisme atau mengucilkan manusia. Ilmu agama Islam adalah ilmu yang berbasiskan wahyu, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Misalnya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah peradaban Islam, dan lain sebagainya. Islam sebagai agama kebenaran dan rahmatan lil alamin, salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan berbagai problematika di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Sebab Islam adalah salah satu agama wahyu, otentik, dan sudah final, tidak memerlukan perkembangan dari siapapun itu. Ilmu Islam memiliki 4 sumber yang jika digali secara ilmiah, semuanya akan melahirkan ilmu Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, alam semesta, diri manusia, dan sejarah. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya mengenai ilmu biologi dan juga pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran biologi. Nah, ilmu biologi mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai tingkat organisme kehidupan dan juga tingkat interaksinya dengan faktor lingkungan pada dimensi ruang dan juga waktu. Sedangkan biologi yaitu merupakan bagian dari sains yang terdiri dari produk dan juga proses. Produk biologi terdiri atas fakta, konsep, prinsip, teori, hukum, dan juga postulat yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup beserta interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan fenomena alam yang terbentang dan segala permasalahan serta dinamika yang muncul tidak dapat dilepaskan dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran biologi menjadi satu kerangka normatif dalam merumuskan tujuan pendidikan sebagai yang diungkapkan menurut Ali dan juga Lulu 2014 bahwa tujuan penanaman nilai-nilai Islam sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam
dan mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks kehidupan, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah atau yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjurus ke alam. Yang kedua, yaitu membekali seseorang dengan berbagai kemampuan biologi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan pada diri seseorang untuk menghargai dan membenarkan superioritas komparatif khazanah pengetahuan Islam di atas semua khazanah pengetahuan yang lain. Yang keempat, yaitu memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinatif sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-norma Islam yang benar dan yang juga salah. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, yaitu membantu seseorang yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan juga konsep-konsep pengetahuan alam yang dituntut. Nah, kemudian integrasi Islam dengan biologi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu dengan memasukkan ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran ke dalam materi pelajaran. Nah, selain itu, kita juga dapat mengamati fenomena yang ada di dalam alam semesta ini sebagai bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga dapat mencontohkannya kepada siswa kita supaya dapat bersyukur dan dapat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam biologi sendiri itu memiliki banyak sekali cabang ilmu pengetahuan seperti mulai dari anatomi, fisiologi, morfologi, ada juga zoologi. Nah, zoologi itu mempelajari tentang struktur dan fungsi hewan serta evolusi hewan. Nah, mengingat mengenai struktur dan fungsi hewan, kita dapat hubungkan ke dalam materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, materi pertumbuhan dan perkembangan itu dapat kita dapatkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dari keadaan lemah itu, Dia menjadikan kamu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh integritas Islam atau nilai-nilai Islam yang berkaitan langsung dengan ilmu biologi. Contohnya yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Perbedaan struktur masing-masing pembuluh darah berhubungan langsung dengan fungsional masing-masing pembuluh darah tersebut. Arteri berdinding tebal karena harus memompa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan vena berdinding tipis serta memiliki katup yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh vena memiliki dinding yang tipis karena hanya memerlukan tekanan untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh vena juga memiliki katup yang berfungsi untuk mencegah supaya darah tidak mengalir mundur. Kedua struktur ini sangat sempurna, sehingga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah serta maha kayanya ilmu Allah dalam mengatur segala sesuatunya yang ada di bumi serta di langit. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang artinya yang telah menjadikan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selain itu, pada materi keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Tapi, saat ini seringkali terjadi kerusakan alam. Hal ini dikarenakan kurangnya hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Seringkali manusia lebih mengedepankan ego untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dari ayat tersebut memberikan pelajaran kepada manusia akan dampak yang diakibatkan oleh kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Allah telah memberikan nikmat dan rizki kepada manusia berupa bumi dan seisinya, alam yang indah, dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Penyampaian ayat dalam pembelajaran integrasi pada mata pelajaran biologi menjadi siswa mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang tujuan Allah menciptakan alam beserta isinya atau keanekaragaman hayati, yakni untuk dimanfaatkan, dilestarikan, dan dijaga dari kerusakan. Dari itu, nilai Islam yang ada di biologi adalah kandungan nilai yang dapat meningkatkan keyakinan terhadap Allah, keteraturan, keseimbangan, peristiwa sebab akibat, dan lain sebagainya, merupakan aspek yang dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala hal yang terjadi mesti ada yang menciptakan dan mengaturnya. Nah, teman-teman, ternyata biologi merupakan cara tepat untuk mengenal Allah. Pengamatan ilmiah terhadap aspek-aspek kehidupan dapat memperkenalkan manusia terhadap misteri penciptaan dan akhirnya mengarah pada pengenalan pengetahuan, kebijakan, dan kekuasaan tanpa yang dimiliki Allah. Nah, sekian video pembelajaran dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dengan seksama. Semoga kita dapat mengambil baiknya dan membuang buruknya. Oke teman-teman semua, berikut adalah daftar pustaka dari kelompok 2. Nah, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menggunakan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran untuk membelajarkan biologi kepada siswa, karena sesungguhnya biologi sudah dijelaskan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.